Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas milik Allah, Rabb yang masih mengumpulkan kita di alam dunia di tahun baru Islam 1445. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita mudah-mudahan semakin dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan semua yang sudah berlalu Allah terima amal-amal kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini adalah kedua kalinya saya diizinkan Allah untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Masjid yang makmur, masjid yang luar biasa jamaahnya. Saya berdoa, bermohon pada Allah, mudah-mudahan yang berwakaf di masjid ini, yang mengurus masjid ini, semoga kelak Allah jadikan ini semuanya pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tahun bertambah 1445, usia juga bertambah. Saya kemarin Juli usia angkanya bertambah, tapi faktanya sebenarnya bukan bertambah hakikatnya. Sesungguhnya kita semakin berkurang jatahnya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau ini ulama besar, Pak. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau katakan, wahai manusia, sadarkah kalian, fahamkah kalian, kalian itu cuma susunan hari-hari. Ini hari Sabtu, besok hari Ahad, besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalian itu cuma susunan hari-hari. Dan apa kata beliau? Setiap satu hari berlalu, maka berkuranglah jatah usiamu di dunia. Jadi sebenarnya angka-angkanya bertambah, tapi sesungguhnya kita semakin berkurang. Sesungguhnya kita semakin dekat dengan titik akhir kehidupan kita. Dan itu yang kemudian dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW. Umat ini lupa. Dunia ini membuat mereka itu silau. Dunia ini membuat mereka itu teralihkan. Mereka akhirnya sibuk ngurusin sesuatu yang mereka tinggalkan. Mereka sibuk mengurusi rumah mereka, mendandani, renovasi. Mereka sibuk mendandani mobil mereka. Mereka sibuk memperbaiki fisik mereka, padahal semua yang mereka kejar itu akan mereka tinggalkan. Itulah mengapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-77 dengan tegas Allah minta kita untuk justru persiapan kepada sesuatu yang abadi, infinity. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, carilah, ambillah, raihlah semua yang aku anugerahkan padamu untuk akhirat. Jadi Allah itu meminta kita mengalihkan perhatian kita, fokus kita, ya, itu ke akhirat dulu. Baru kemudian Allah lanjutkan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kalian juga punya urusan di dunia. Kalau dulu ingat ya Pak, masih kita sekolah, apa pesan orang tua kita? Rajin-rajin sekolahnya nak, jangan lupa sholat. Jadi sholatnya jangan lupa. Yang rajin apanya? Sekolahnya.
Kerja yang rajin ya, kerja yang serius ya, cari banyak duit, jangan lupa sholatnya. Jadi dibalik Pak, kalau di Quran nggak gitu bahasanya. Bahasa di Quran apa? Kejarlah akhiratmu, jangan lupa dunianya. Dibalik. Kalau kita enggak, kejarlah ya, tinggi-tinggi impianmu, jangan lupa akhiratmu, kan gitu ya. Pesan kita dulu masih kecil begitu terngiang-ngiang. Maka itu jadilah kita hari ini orang-orang yang banyak nantilah soal akhirat, nantilah soal akhirat, padahal akhirat itu adalah tempat pulang kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Justru akhirat itu yang harus kita kejar. Kenapa? Berapa lama sih kita di dunia, Pak? Saya sahabat dekatnya UJ, Pak. UJ itu cuma 44 tahun umurnya. 45 tahun ya, itu umur yang sangat pendek. Saya juga tetangga, cuma 5 menit rumah saya dengan Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham. Masih ingat ya Pak? Masya Allah, suaranya khas ya, wajahnya, kita masih ingat wajahnya ya. Sekarang beliau sudah tidak ada bersama kita. Berapa lama beliau di dunia? Bentar Pak, cuma 49 tahun, nggak sampai 50. Saya juga adalah murid dari guru kita Ustadz Tengku Zulkarnain. Masih ingat wajahnya? Sering pakai putih-putih, jubahnya putih, jenggotnya putih. Masya Allah, ngelihat wajahnya itu enak gitu, Tengku Zulkarnain. Beliau, ini ada bukti chattingnya, WA sama beliau. Karena saya sama-sama putra kelahiran Sumatera dengan beliau, saya manggilnya Ayahanda. Saya bilang Ramadan pertama, Assalamualaikum Ayahanda, jangan lupa ya nanti ngisi di pesantren kami, di pesantren kita di Bintaro, 10 malam terakhir. Ayahanda silahkan boleh pilih. Apa kata beliau? Insya Allah Ananda sudah terjadwal. Apa yang terjadi Pak? Malam 29 Ramadan, saat pintu langit dibuka, saat Lailatul Qadar, beliau wafat di malam 29 Ramadan. Masya Allah. Berapa lama usianya? Hanya 62 tahun. Ustadz Hari Mukti mungkin juga pernah kesini. Masih ingat dulunya rocker Pak ya, lagunya Ada Kamu ya, Dilintas Melawai, suaranya panjang, Masya Allah. Ini mic bisa dilempar ke atas, dia bisa tangkap, dia bisa lompat, luar biasa ya. Hari Mukti, Haji Muhammad Hari Mukti, beliau wafat nggak lama. Berapa lama? Cuma 63 tahun, sama dengan umur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Coba mohon jawabannya. Adakah yang selama-lamanya? Nggak ada Pak. Saya rutin Pak ngisi di rumah Pak Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia. Kemana beliau? Beliau juga sudah wafat. Berapa lama sih? Nggak lama. Setelah istrinya wafat, beliau menyusul wafat. Jadi kita berapa lama di dunia ini? Beda-beda. Ada yang 6 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun. Kemarin sampai Balikpapan, turun dari bandara, saya menuju hotel. Tadi mohon izin Pak, saya terlambat karena yang jemputnya mungkin ketiduran. Jadi saya nunggu dari mulai jam 4 ya di lobi, kok nggak datang-datang ini gitu ya. Alhamdulillah sebelah hotel tadi ada masjid, jadi saya sholat dulu izin, saya sholat tadi di sana dan beres sholat diantar pakai motor ya. Nah tadi saya sampai bandara, kemarin sampai bandara ditanya, Ustadz masih ingat nggak yang kejadian truk remnya blong? Oh iya, oh iya itu Balikpapan ya. Saya bilang iya Ustadz, sebentar kita lihatkan jalannya. Nah ini Ustadz, coba Pak bayangkan, bagaimana kita tahu kapan kita wafat? Sama sekali kita nggak tahu. Bayangkan, saya ingat itu Pak, kejadiannya hari Jumat ya, Masya Allah. Dan saya ingat ternyata ada satu yang selamat itu sedang membagikan nasi bungkus untuk orang-orang sholat Jumat. Dan Masya Allah, kenapa saya kenal? Karena beliau itu aktif di Badan Wakaf Al-Quran. Kebetulan saya salah satu pendiri Badan Wakaf Al-Quran. Jadi Masya Allah ceritanya itu viral kemana-mana ya. Dan Masya Allah itu truk remnya blong, bisa kebayang Pak, kita lagi nunggu di lampu merah, kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba apa yang terjadi? Remnya blong, kemudian menabrak apapun yang ada di depan dia. Begitulah ajal, tidak ada yang tahu. Ada yang sedang tidur kajian, tiba-tiba tidur untuk selama-lamanya. Kejadian Pak di Jakarta Selatan, lagi pengajian begini, ada ibu-ibu Bu di belakang duduknya nyender tuh, kayak ibu-ibu yang di belakang. Siap-siap Bu yang nyender-nyender.
Jadi beliau nyender gitu, tidur Pak, mengap. Usianya udah tua, ditanya sama ustadznya, udah ditutup doa kafaratul majelis. Apa kata ustadznya? Pak tolong dibangunin ibunya, enak banget tidurnya tuh di belakang tuh, enak banget tidurnya. Begitu dibangunkan, ibu pengajian udah selesai. Beliau wafat dalam kajian pengajian. Masya Allah. Bapak Ibu masih ingat tahun lalu wali kota Bandung namanya Mang Odet, hari Jumat mau khotib Jumat, beliau masuk masjid. Beliau nggak tahu Pak, beliau tahiyatul masjid sama seperti kita tahiyatul masjid. Beliau tahiyatul masjid. Begitu selesai, belum selesai pun tiba-tiba ajalnya datang. Beliau wafat dalam keadaan sholat. Indahnya Pak. Saya tanya sama anak-anaknya, apa rahasianya? Wali kota Bandung ini benar-benar beruntung, saya bilang. Kenapa? Hari Jumat mau jadi khotib Jumat, sedang sholat di masjid. Masya Allah. Wafatnya lagi sholat Pak. Apa jawaban anaknya? Ustadz, ayah kami Mang Odet, wali kota Bandung, tidak pernah tinggal azan di sholat. Azan itu azan pertama. Walaupun beliau jadi wali kota, sepadat apapun jadwalnya, begitu Allah panggil, beliau dahulukan, prioritaskan sholat. Maka orang, apa kata Nabi? Seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Dapat kabar kemarin Pak, ada yang ngangkat barbel 200 kilo, meninggal saat angkat barbel. Dapat kabar Pak, yang di Kanjuruhan, tragedi sepak bola, nggak bisa keluar dari stadion dan kemudian terkurung. Pak, itu yang wafat itu masuk dalam 3 besar orang meninggal dunia saat nonton bola. Di seluruh dunia Indonesia peringkat kedua Pak. Tragedi Kanjuruhan, masih ingat Pak? Masya Allah. Mereka wafat dalam keadaan nonton bola. Begitulah kata Nabi, seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Ini yang biasanya ke masjid, insya Allah wafatnya juga saat sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Indah bener Pak. Ya, coba lihat juga Pak. Kemarin saya dapat kabar itu ya, ada anggota DPR. Mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, dihilangkan namanya. Wafatnya di mana Pak? Beliau ini wafatnya di dalam mobil Alphard Velfire hitam di Ancol. Beliau sedang mobil goyang. Dia panggil pelacur ke dalamnya. Dia berzina di dalam mobilnya. Dan ajal datang, dia sedang berzina. Begitulah hidup ini. Maka kita tergantung kebiasaan kita apa. Kalau kebiasaan kita baca Quran, maka ajal pun datang. Kita sedang baca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan lihat garis waktu. Berapa lama sih kita di dunia ini? Kita di dunia ini hanya sebentar. Cuma segini Pak, ini nih. Ya, ini lintasan waktu dunia, sebelum dunia dan setelah alam kematian. Ini yang disebut dengan keabadian. Tidak ada lagi yang namanya mati setelah ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberitakan kepada kita di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-28. Allah katakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Masya Allah. Ada 4 terminal Pak, Bu. Awas Bu, hati-hati Bu. Sekarang kita terminal keberapa? Terminal kedua. Apa kata Allah? Bagaimana kalian bisa durhaka kepadaku padahal dulu kalian mati lalu aku hidupkan? Saya bingung, maksudnya mati lalu dihidupkan tuh gimana? Ternyata kejawab pada saat istri saya hamil, positif, dibawa ke dokter, di USG. Apa yang terjadi? Ternyata ada daging nempel di rahimnya. Dan begitu di USG, apa kata dokter? Pak, selamat, positif, istri hamil, tetapi masih bunkalan darah. Mati atau hidup Pak? Mati, beneran. Kalau dikuret yang keluar darah aja Pak, mati. Allah benar. Makanya kita bilang apa? Shadaqallahul azim. Kemudian apa? Yuhyikum, kemudian hidup. Benar nih sekarang tuh lihat, hidup. Hidup. Tapi apa kata Allah? Summa, kemudian yumitukum. Benar.
Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Jeffrey, Ustadz Gito Rolis, tokoh-tokoh kita, tetangga-tetangga kita, pengurus masjid mungkin sudah banyak. Apa? Yumitukum, wafat. Kita juga sama, hanya nunggu panggilan aja nih Pak. Kita itu cuma dua, nunggu panggilan azan sama nunggu panggilan ajal. Azan dan ajal. Hidup kita itu singkat Pak. Tapi manusia banyak yang lupa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka lebih mengejar kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu justru sesungguhnya yang abadi. Kita lupa, kita kejar yang setetes, kita lupa yang selautan. Apa kata Nabi SAW? Nikmat dunia jika dibandingkan nikmat akhirat, kalian celupkan tangan kalian ke dalam lautan, lihat air yang menetes. Balikpapan dekat sama laut, boleh dicoba nanti Bu, ke pinggir laut Bu, ambil airnya, celup tangannya, angkat, lihat air yang menetes. Apa kata Nabi? Air yang menetes itulah nikmat dunia dengan segenap isinya. Cuma setetes Pak. Dan nikmat akhirat itu selautan itu, Masya Allah. Bayangkan betapa besar nikmat akhirat dibandingkan nikmat yang setetes. Dulu pingin banget punya rumah. Udah punya rumah gimana rasanya? Biasa aja Pak. Iya biasa aja, sama biasa. Bahkan nggak dicat, nggak direnov. Dulu pingin banget punya mobil Bu ya. Udah punya gimana rasanya? Biasa aja. Nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Dulu pingin banget Bu nikah sama bapak. Udah nikah gimana rasanya Bu? Biasa aja. Yang ngomong biasa aja, nggak berani di depan suami. Biasa aja gitu. Memang begitu Pak. Dunia ini memang betul-betul menipu. Ya, dulu kita pingin banget ya, kalau kita punya uang. Bapak Ibu, ternyata sudah punya banyak uang, banyak yang bunuh diri. Ya, coba lihat, ada yang namanya apa? Film. Saya rekomendasikan nonton, bisa nanti di Netflix, mungkin anak-anak tahu ya. Namanya film Bohemian Rhapsody. Itu menggambarkan vokalis Queen, namanya Freddie Mercury. Meninggalnya kapan Pak? HIV AIDS, dan akhirnya dia bunuh diri. Padahal kayanya luar biasa Pak. Duitnya banyak, nggak ada nomor serinya, dunianya udah selesai. Tapi apa yang terjadi? Begitulah manusia. Kalau orientasinya dunia, maka dia dialihkan dari akhirat dan dia mati dalam keadaan overdosis, banyak minum obat dan kena HIV AIDS. Kenapa? Hubungan sesama jenis. Kita lihat, ada lagi perempuan di Amerika, siapa? Namanya Whitney Houston, mungkin kenal ya, tahu ya. Rambutnya keriting, masih ingat, suaranya bagus, orangnya kulit hitam, duitnya nggak ada nomor seri Pak, kaya luar biasa. Matinya juga bunuh diri. Berapa banyak orang yang semakin kaya justru semakin menderita. Kenapa? Mereka lupa tujuan hidup mereka. Mereka lupa tujuan hidup mereka. Bapak Ibu yang disayang Allah, sudah dapat kabar dari Kementerian Pendudukan, apa katanya? Ternyata Indonesia menempati peringkat kedua, negara paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Bukan Asia ya, kalau Asia masih ada Jepang, ada Korea, masih nomor 1, nomor 2. Tapi kalau Asia Tenggara, Indonesia ini nomor 1. Negara paling tinggi bunuh diri. Kenapa? Tadi mereka lupa, mereka kejar dunia, mereka kejar semuanya, seperti mengejar bayangan Pak. Gimana ngejar bayangan Pak? Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kejarlah kehidupan yang selamanya. Pak, bayangkan bahagianya di surga selamanya. Mudah selamanya, cantik selamanya Ibu, bahagia selamanya, tenang selamanya, abadi di sana. Tapi neraka juga selamanya. Mereka kemudian di dalamnya finari jahannam khalidina fiha abada. Bapak Ibu, tolong pilih, ada 4 pilihan. Mau dunianya celaka, akhiratnya celaka? Enggak mau. Mau dunianya bahagia, akhiratnya celaka? Enggak mau juga. Buat apa? Toh yang bahagia selamanya di sana. Mau enggak? Dunianya celaka, dunianya sengsara, tapi akhiratnya bahagia. Nah, ini agak bingung kalau ini. Galau ya. Kenapa? Enggak apa-apa, yang penting akhirat bahagia. Tapi apa iya? Ya, yang keempat, doa kita, mau dunianya bahagia hasanah, akhiratnya bahagia hasanah?
Itu dia, ini yang mau kita kejar. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah infinity life, kehidupan yang abadi. Di sini mah enggak abadi, Pak. Dulu presiden, sekarang mantan presiden. Dulu direktur, Pak. Tadi saya cerita sama Bapak, mana ayah Anda tadi yang di belakang. Masya Allah, ternyata beliau salah satu pejabat imigrasi, sekarang sudah pensiun. Saya bilang, Bapak kenal Pak Hamsuk Santawijaya? Mungkin ada orang imigrasi dulu pasti kenal namanya. Oh iya, itu dulu Kakanwil di sini, kepala kantor imigrasi. Bapak, itu beliau yang viral yang saya cerita itu, yang wakaf tanah untuk pesantren 5.000 meter di dalam komplek Bintaro, Pak. Orangnya sederhana, Pak. Orangnya nggak suka macam-macam, tapi orangnya sukanya kalau ada uang tuh dia simpan, beli tanah. Akhirnya Bintaro itu, Pak, semeternya 20 juta. Semeter harga tanahnya. Itu kawasan elit di Jakarta. Beliau tuh nggak, rumahnya biasa, mobil juga biasa. Cuma hobinya tuh kalau ada tanah murah beli gitu. Tanahnya banyak di mana-mana. Beli. Di akhir hidupnya beliau bertemu dengan saya. Beliau menangis, Pak. Kenapa? Karena beliau 40 tahun menikah nggak punya anak. Masya Allah ya, Pak ya. Ujian orang beda-beda ya. Ada yang duitnya banyak, anaknya nggak ada. Ada yang anaknya banyak, duitnya nggak punya. Bu, pilih mana, Bu? Duit banyak anak nggak ada, atau anak ada duit nggak ada? Oh, banyak anak banyak duit, kata beliau. Bu, itulah soal ujian. Bisakah kita membuat soal ujian sendiri? Enggak lah, yang buat soal ujian yang paling tahu. Ujian yang pantas buat kita apa? Beliau duitnya banyak, tapi anaknya nggak ada. Apa yang terjadi? Menjelang wafat, beliau kerasa. Beliau datang ke saya, apa katanya? Ustadz, ini tanah saya di Bintaro. Assalamualaikum Ustadz, Masya Allah. Ustadz, sini Ustadz. Saya nggak berani Ustadz. Insya Allah. Saya justru menemani beliau di sini Ustadz, bareng Ustadz. Insya Allah. Ustadz Agus. Ini kita kenal langsung akrab, padahal belum pernah ketemu sebelumnya. Alhamdulillah. Saya cerita itu, Ustaz. Ternyata di sini ada kepala imigrasi juga. Yang saya cerita, yang wakaf itu kepala imigrasi Balikpapan. Masya Allah. Pernah jadi kepala imigrasi di sini. Nah, jadi beliau ini luar biasa. Menjelang wafatnya beliau bilang apa? Ustaz, saya itu mau wafat kayaknya, nggak terasa Ustaz. Kayaknya nggak lama lagi. Ngomong begitu. Itu ada saksinya satu orang. Saya bilang, kok gitu Pak ngomongnya? Gak tahu Ustaz, kok kayaknya gak lama lagi. Jadi saya wakafkan tanah saya yang di Bintaro itu Ustaz. Pak, 5.000 meter itu dikali 20 juta. Coba pakai kalkulator Pak. 100 miliar Pak nilainya. Padahal beliau dulu beli murah karena tanah biasa. Tapi begitu beliau menjelang wakaf, bayangin Pak, kita mau main bola. Kan main bola ada tuh ya, injury time. 5 menit lagi bel mau habis, beliau nyetak gol Pak. Kenapa? Beliau wakafkan tanahnya, dan benar, begitu wakaf, 2 minggu dari wakaf, wafat. Tadi saya cerita sama salah satu petinggi imigrasi di sini tadi, ternyata senior juga di masjid kita ini. Ternyata apa kata beliau? Masya Allah Ustaz, beliau orang baik Ustaz, rajin baca Quran. Masya Allah, saya saksi beliau orang baik. Saya masih ingat kenangan-kenangan bersama beliau, dan beliau sekarang sudah pergi meninggalkan kita. Kita juga sama Pak. Cuma kalau nanti kita wafat dikenangnya apa ya? Kalau kita wafat dikenalnya sebagai apa ya? Soekarno, Soeharto. Wafat ada Bapak Pembangunan, Bapak Pendiri, Proklamasi. Kalau kita wafat jadi nama apa ya? Kadang-kadang kita mikir, kalau kita nanti meninggal, orang ingat kita enggak? Orang ingat zikir. Ingatnya Arifin Ilham. Iya, langsung keluar Pak. Orang ingat Darut Tauhid, ingatnya Agim. Orang ingat apa lagi Pak? Orang ingat Darul Quran. Orang ingatnya Ustadz Yusuf Mansur. Orang ingat lagi apa? Orang ingat Bapak Teknologi, keluar nama Habibie. Kira-kira kalau kita pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ingat apa Pak? Banyak anak tadi. Orang yang banyak anak ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira buat kita. Apa kabar gembiranya? Kabarkan berita gembira. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan, beritahu manusia kabar gembira
Bapak Ibu kalau dapat kabar gembira gimana? Kabar gembira. Sekarang buah manggis ada ada apa katanya, ada sarinya gitu ya, itu iklannya kemana-mana ya. Bapak Ibu, kabar gembira, rumah perumahan mewah diskon 70%. Wah, senangnya kabar gembira. Ini kabar gembira dari Allah. Apa kabar gembiranya? Sampaikan kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan keabadian. Di mana? Di surganya Allah. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Abadi, Pak. Nggak ada tua, nggak ada air mata, nggak ada penderitaan. Kejar yang abadi. Jangan kejar yang sementara. Rugi, Pak. Rugi. Ya. Sholat tadi, nggak sampai 5 menit, Pak. Selesai. Tapi berapa banyak tadi subuh nggak sholat? Nanti Pak zuhur, berapa sih zuhur? 5 menit, bentar aja. Apalagi kalau imamnya yang ekspres, cepat. Masa sih Ustaz? Ya coba aja pakai stopwatch. 5 menit itu lama loh Pak. 5 menit itu, waduh, jarang orang sholat di atas 5 menit itu. Di bawah rata-rata. Kenapa? Ya seperti itu, sebentar saja. Tapi berapa orang yang kemudian banyak tidak sholat, mengabaikan sholatnya. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, ayo mulai pagi ini ya, karena guru kita sudah hadir, saya hanya materi penunggu beliau hadir. Kejar yang abadi. Kejar yang abadi, Pak. Tinggalkan. Maka kenapa saya mau pergi ke sini? Kenapa saya mau keliling? Kenapa tadi buat acara Amazing Muharram bersama Ustadz Abdul Somad? Karena ngajak Indonesia ini, jangan kejar yang sementara. Kejar yang selama-lamanya. Itu yang disebut dengan kemenangan yang besar. Itu disebut dengan keberuntungan. Kenapa? Mengejar yang abadi, bukan mengejar yang sesaat. Bapak Ibu yang disayang Allah, mulai hari ini mari sama-sama kita ajak anak istri kita untuk anak kita kejar akhirat, istri kita kejar akhirat, bisnis kita kejar akhirat, tetangga kita kejar akhirat. Sehingga apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih tinggi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Justru kita jadikan dunia sebagai pijakan kita untuk mendapatkan akhirat. Apa kata Nabi? Ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia itu ladangnya ibadah. Ini Masya Allah ya, yang nyiapin sarapan ladang ibadah. Berapa acaranya? Tuh ada sedekah subuh Pak. Sempatan Pak, ibadah tuh Pak. Apa kata Nabi? Barang siapa yang bersedekah di subuh hari, maka malaikat Allah mendoakannya. Apa doanya? Ya Allah, berkahilah hartanya, berkahilah hartanya, dan celakalah yang menahan hartanya. Aduh, Masya Allah. Bapak Ibu yang disayang Allah, ayo sedekah subuh. Mudah-mudahan Ustadz nggak bawa tunai karena dari masjid, nggak apa-apa. Nanti panitia nanti tinggal ngasih nomor rekening, langsung Pak sedekah subuh pakai rekeningnya. Bismillah ya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nggak sabar ingin mendengar nasihat dari guru kita, tuan guru kita, Masya Allah Al-Mukarram Ustadz Agus. Dan Alhamdulillah hari ini beliau sudah bersama kita. Ustadz mohon izin, Insya Allah itu dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustadz. Udah Ustaz. Langsung Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, wabil khusus yang kami hormati guru kita bersama Ustaz Fatih Karim hafizahullah, kepada segenap para jamaah salam yang berbahagia, yang mencintai Allah dan yang insya Allah selalu dilindungi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, saya hanya sekedar merangkum dari apa yang beliau sampaikan, dan sebelumnya mohon maaf juga atas keterlambatan. Sebenarnya saya tidak terlambat Pak, cuman saya itu biasa Ustadz kalau di Asalam itu dijadikan sebagai Ustadz bemper, Ustadz nasional. Allah. Biasanya begitu. Bemper. Maka biasanya gaya saya itu selalu dahulu menunggu Ustadz nasionalnya datang. Allah Akbar. Nah, hari ini saya sengaja mengakhirkan biar saya merasa jadi Ustadz nasional. Beliau yang mengisi itu. Nah, jadi Insya Allah teman-teman yang berbahagia, saya cuma merangkum aja. Ada sebuah cerita lah. Saya tahu Bapak Ibu pasti udah bosan melihat wajah saya.
Saya cuma merangkum saja ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, sabar. Mungkin sekitar cuma 2 jam lah ceramah saya ya. Saya akan coba rangkum dalam sebuah cerita. Ada cerita begini Ustaz. Jadi ada seorang orang yang kaya raya. Masya Allah, ketika dia meninggal dunia Bapak Ibu, dia meninggalkan uang 20 miliar. Ya, jadi meninggalkan uang 20 miliar. Kemudian oleh bapak pengacara, anaknya ada 2 dipanggil. Kemari kita akan berbagi warisan. Ketika berbagi warisan, kata bapak pengacara begini, tapi ini syaratnya sebelum bagi warisan, nah, ini ada 2 amplop yang diwasiatkan oleh ayah kalian sebelum meninggal dunia. Nah, kita buka amplopnya, bapak pengacara juga tidak tahu isinya apa. Kemudian ketika dibuka amplop yang pertama, ternyata ada secari kertas bertulis begini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau bapak mati, tolong bapak jangan dikubur dulu. Carikan kaos kaki warna biru. Bapak beli tahun 1981. Itu banyak kenangan manis bersama ibumu dulu, pakaikan di kaki bapak. Bapak ingin mati dengan menggunakan kaos kaki itu. Nah, kemudian setelah itu dicari di gudang, ketemu Pak, tapi ya mohon maaf Bu ya, 81 itu berarti udah 42 tahun lebih. Jadi hancur itu namanya kaos kaki itu Pak. Robek dimakan rayap. Kemudian karena amanat dari bapaknya dipakaikan gitu Ustaz. Nah, ketika dipakaikan di kakinya si mayat, 7 menit berselang Pak Kiai datang. Pak Kiai ngelihat, loh ini apa ini mayat kok dipakai kaos kaki gitu. Mohon maaf Pak Kiai, ini amanatnya Bapak. Nggak bisa nak, orang mati nggak boleh bawa kaos kaki seperti ini. Tapi tolong Pak Kiai, ini syarat menerima warisan. Nggak bisa, pokoknya dipakai. Enggak, kelahi Pak. Wah, ribut gitu kan. Akhirnya subhanallah teman-teman yang berbahagia, ketika itu akhirnya bapak pengacara bilang, udah diem, semuanya diem. Ini masih ada amplop yang kedua. Jangan-jangan ada jawaban di amplop yang kedua ini. Dibuka amplop yang kedua itu pelan-pelan Pak. Yang kayak di Indonesia Idol itu loh, nggak gaul orang-orang ini ya. Dibuka Pak pelan-pelan Pak. Ternyata ada selembar kertas. Di situ bertuliskan begini. Nah, kamu sekarang pasti lagi kelahi sama Pak Kiai kan? Aduh, kok kaget kan dia kan? Dibacanya di bawahnya ada tulisan begini. Nah, begitulah kehidupan dunia. Bapak sibuk ngumpulin uang 20 miliar. Bapak mati cuma minta dipakaikan kaos kaki seharga 5.000, tapi Pak Kiai ngelarang kamu. Dan itulah makna firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu. Kenapa menipu? Indah pada saatnya, tapi akan hilang harganya pada saat tuntas masanya. Jadi mohon maaf sahabat-sahabatku yang berbahagia dirahmati Allah, semua orang pasti bakal mati. Semua orang, ya mohon maaf, ini mungkin bisa jadi Ustadz Fatih yang mati duluan, atau bisa jadi saya yang belakangan. Ya. Jadi artinya kita ini nggak pernah tahu matinya kapan. Apalagi mohon maaf Ustadz, kita ini jadi Ustadz kelihatannya kayak ngajarin, padahal banyak belajar dari jemaah Pak. Kemarin itu ada, mohon maaf ya, seorang laki-laki itu dengerin ceramah, Pak Ustadz izin ke toilet, orangnya seger buger, serangan jantung mati. Allah. Bahkan ada nggak ngapa-ngapain Bu, Pak Ustadz saya mau ke belakang ya, tahu-tahu terduduk kayak orang duduk begitu, tahu-tahu mati. Allah. Bahkan ada loh yang ikut pengajian kemudian ngantuk gitu, ceduk gitu, tulang belakang patah mati. Makanya jangan berani ngantuk di pengajian saya, nanti bisa patah mati begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, semua pasti bakal mati. Dan kalau semuanya udah pasti mati, terus mau ngapain juga kita begini? Nah maka saatnya tadi yang disampaikan beliau untuk menuju pada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang khalidina fiha abadah, kekal untuk selama-lamanya. Gimana sih dunia di pandangan Nabi? Nabi lagi jalan-jalan, kemudian Nabi menemukan ada kambing, udah kambingnya bangkai, kupingnya robek. Orang Arab itu paling benci Pak dengan kambing yang kupingnya robek. Akhirnya waktu itu Nabi berkata, siapa yang mau beli kambing ini? Aku jual kepada kalian 10 dinar. Para sahabat berkata, ya enggak Nabi, 10 koin emas Pak. Ya udah 1 koin dinar. Enggak Nabi, ya udah 1 koin dirham perak. Enggak Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, kenapa kalian tidak mau membelinya? Padahal murah sekali. Nabi, jangankan bangkainya, hidupnya pun kami tak mau, karena kupingnya robek. Kata Nabi, sehina inilah dunia, sehina inilah mik yang baterainya mati. Apa Ustaz? Ini malu-maluin balik papan kali ini. Jadi teman-teman, sebegitu hina
Hinalah dunia itu di hadapan Allah sehina bangkai kambing ini di hadapan kalian. Jadi artinya berangkat dari situ, teman-teman, ayo kita manfaatkan dunia. Kita bukan benci dunia. Oh, kata siapa benci dunia, Pak? Tapi justru jadikan wasilah dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya beliau tadi malam berceramah, kata beliau, jangan bilang dunia nggak dibawa mati. Dunia bakal dibawa mati. Tapi gimana caranya kita membawa mati? Kita titipkan di pesantren. Kita titipkan di mana, dan nggak akan pernah rugi, Pak, demi Allah. Setiap harta yang kita titipkan di jalan Allah itu akan berbalik jauh lebih besar dari apa yang kita berikan. Jadi saya ini kemarin itu waktu pertama kali Ustaz membangun pesantren itu kedatangan tamu. Bapak Ibu malam-malam, Pak, belum ada yayasannya ini. Dia datang pakai baju kaos biasa, celana biasa, naik motor bawa kresek warna merah, kayak kresek laundry gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, ini Bapak mau ngapain gitu kan? Pak Ustadz, boleh nggak minta waktu? Jujur sebenarnya secara manusiawi saya agak risih karena udah malam, udah setengah 12. Tapi karena saya ngerasa nggak enak menghormati tamu, ya udahlah, ayo monggo Pak, masuk Pak. Beliau bilang, Pak Ustadz katanya mau bangun pesantren. Iya. Saya mau ada titipan Pak Ustadz, tapi nggak banyak. Oh, nggak apa-apa. Sedekah itu jangan dilihat dari jumlahnya, Pak. Yang penting banyak tapi ikhlas. Ya, daripada sedikit nggak ikhlas. Betul. Ikhlas. Ngerti nggak? Betul. Dan tidak mesti banyak. Yang penting jangan sedikit. Itu pesan saya ya. Ini ada 500 Pak Ustadz, nggak apa-apa. 500.000 pun cukup bagus. Insya Allah jadi berkah buat antum. Pak Ustadz mohon izin bukan 500.000, terus 500 juta. Setengah miliar, Bu. Ya. Jam 12 malam saya tuh merinding. Saya bilang, ini manusia Pak. Saya lihatin kakinya itu. Itu kresek Pak. Ternyata uang cash. Belum ada yayasannya loh Pak. Ini kalau duit masuk ke rekening saya pun gak ada yang tahu gitu. 500 juta guys. Itu kalau dibuat untuk DP Alphard cukup lah ya. Alphard 1,2 M. Itu mirip kayak mobil Ustadz di rumah kan, Alphard. Al-Fatihah ya. Jadi subhanallah, teman-teman yang berbahagia, dari apa yang disampaikan tadi, ini cuma ngajakin balik lagi. Yuk kita ke titik awal. Ya, kita kembali kepada akhiratnya Allah. Kita manfaatkan yang kita punya, dunia kita jadikan wasilah menuju Allah. Ya, punya harta, hartanya disedekahkan. Punya anak, anaknya ditarbiyah agar menjadi wasilah kelak nanti kita ketika udah mati, anak kita yang mendoakan kita di yaumil mahsyar. Punya istri, istrinya dididik menjadi istri yang solihah, istri yang mendoakan suami. Punya rumah, rumahnya kalau kelebihan dijadikan sebagai rumah tahfiz. Ya, insya Allah teman-teman, dengan serpihan amal soleh yang kecil ini, bisa jadi kita kelak nanti masuk surga karena amal yang gak pernah kita sangka itu. Ini kayak begini nih, kita ngumpul bareng kayak begini. Mohon maaf teman-teman, serpihan pahalanya akan diperhitungkan. Allah punya surga aja sampai 8 tingkatan. Itu menunjukkan untuk membedakan mana orang yang baik aja, baik banget, baik bingit, begitu lah Pak. Mohon maaf, gini nih nanti Bapak pikir nanti surganya bareng, belum tentu Pak. Bisa jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Sama masuk surganya, tapi beda. Loh Bang, orang assalam ya? Iya. Kok kamu di atas, aku di bawah? Kan kita ngajinya bareng sama Ustaz Fatih Karim. Oh iya, waktu itu kan aku ngajinya serius, kamu kan di belakang main HP waktu itu kan. Oh iya. Ternyata beda Pak, pahalanya itu. Wih, langsung ditutupin HP-nya gitu ya. Gak apa-apa Bu, biasa Ustaz, saya gini ini udah biasa. Yang penting masuk surga. Karena saya tuh dengan assalam itu udah kayak keluarga gitu. Jadi udah biasa didolimi, dicueki gitu. Gak masalah Ustaz ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, antum sekali aja tempat duduknya mewah Ustaz, Masya Allah. Ani ceramah tiap pekan di sini. Duduknya tempat biasa yang keras itu, yang muter-muter itu. Beda mejanya lebih elit, Masya Allah. Luar biasa ya. Enggak masalah ya, Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah sebagai Ustaz nasibnya memang begini Pak ya. Tapi Masya Allah beliau tawadhu sekali. Saya berceramah bukan karena saya ingin berceramah, tapi murni karena imtithalan li amrin, hanya menjalankan perintah beliau sebagai guru kita bersama. Mungkin ini sebagai ya sisipan penghibur lah untuk teman-teman sekalian. Setelah beliau tadi menyampaikan begitu semangat, begitu memotivasi, saya bagian penghibur saja. Mudah-mudahan teman-teman yang sedikit bisa menjadi berkah, yang banyak bisa menjadi hikmah, dan kita semua akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkah selalu. Kami mohon doa kepada Ustaz Fatih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.